Ladies and gentlemen, gue gini-gini nih dulunya kalau ngelamar kerja, gue bukannya sombong, gue dikasih kunci mobil, cing. Iya enggak? Mobil, kasih mobil tuh, kunci mobil. Kadang-kadang kalau beruntung gue dikasih mobil baru. Gue kalau diterima tuh, tapi kalau gue terima kerja, gue dikasih mobil baru. Iyalah, orang gue sopir. Gue sopir ya gue dikasih kunci buat gue bawa. Itu orang kerjaan gue diterima, ngelamar gue dikasih jadi sopir gitu. Jadiin dulu waktu gue masih muda gitu. Nah, suatu ketika nih gue dapet tuh, gue ngelamar dah di perusahaan gitu loh. Melalui itulah, gue pasang-pasang dulu, zaman dulu tuh gue pasang pakai apa namanya tuh yang dibilang tempel-tempel nomor telepon di supermarket. Gue dipanggil ceritanya. Gue dipanggil tuh di situ tuh. Gue dipanggil, gue interview tuh. Gue sama tuh. Tahu-tahu yang interview gue orang bule. Gue tahu nggak? Orang bule. Gue diterima sama dia ceritanya. Tapi gue suruh ditunggu dari jam berapa tuh. Gue diterima jam 2. Gue nggak dikasih kunci. Gue cuma suruh ditunggu. Dikatanya di lantai 2, di parkiran lantai 2. Ya karena gue butuh ya, gue tunggu aja di situ. Lo tahu nggak? Jam 10 malam tuh bule baru keluar dari kantornya. Nah, dia nyariin gue tuh ceritanya. Nah, nyariin gue, kuncinya sama dia dilemparin. Gue tangkap kuncinya. Dia sambil bilang, tuh mobilnya katanya. Nah, gue ambil tuh mobil, gue starter kan. Namanya kan gue kan kalau mobil yang baru gitu, gue baru bawa gitu kan harus adaptasi dulu. Mana buka kunci, mana pintu, buka pintu. Nah udah tuh gue bisa tuh, gue starter, gue jalan, gue jemput dia. Posisi jok itu gue juga belum mengerti caranya jok, di nyetelnya jok gue belum tahu kan. Itu orang mobil itu mobil baru ceritanya. Gue ini, nah pas gue udah nyampe dia, gue kagak bisa buka pintu. Gue padahal di dalam mobil, dia marah-marah. Gue pikir lu tuh sopir, lu tuh bukan sopir kali, masa buka pintu gak tahu katanya. Ya orang namanya mobil kita belum nganu mana panel-panel yang harus dipencet. Nah, udah tuh, gue masuk situ tuh. Gue bukain tuh pintu, gue nemu tuh panelnya, cepret, dia masuk ke mobil. Ambil ngomel-ngomel tuh, gue padahal baru kerja, baru bawa mobil itu tuh ceritanya sama dia tuh. Udah, dia bilang pulang ke rumah katanya. Wah, anterin tuh alamatnya sampai ke rumahnya, nggak jauh sih kebetulan dari kantor, ya kan. Gua anterin tuh, tapi lu tahu nggak lo, gua kesiksa gua bawa mobil. Orang gua ketekan sama jok mobil. Orang gua ketekan begini, gua jadinya gua begini nih jok gua. Orang gue belum tahu, belum nyetelnya di grogi gue jugaan sama tuh bule. Nah udah ceritanya, dia nunjukin dah tuh gue masuk ke itu dari Kuningan tuh, dari Denpasar tuh, gue taunya tuh dah. Dia nunjukin rumahnya tuh, rumah gue klakson tenen, gue gituin kan. Nah dibukain tuh gerbang masuk, gue masuk, gue parkirin. Udah gue parkirin situ, jebret. Itu yang jaga tuh nutup garasi tuh. Nah, dia bilang sama gua tuh, oke, tomorrow you 7 o'clock come here. Dia bilang gitu sama gue kan. Cie lah, agak boleh dikit lah gitu. Nah, udah begitu, yes sir, gua bilang gitu kan. Nah, udah, namanya pagi-pagi nih ceritanya. Gua
Datang lagi ke rumah dia tuh, gua lupa rumahnya, tahu nggak? Habis sama rumahnya di situ. Gue bingung, nah pagi-pagi sepi, kagak ada orang. Mana mana tadi malam yang gue naruh mobil ya? Rumah yang mana ya? Gue gituin. Pas gua satu rumah gue intip, gue takutnya gue diterakin maling lagi sama orang. Ah, siapa melewat ditanya, ngapain mas? Katanya gitu. Enggak pak, saya tadi malam tuh anterin bule pak, mobilnya warna putih, merek ini, gue bilang gitu sama dia. Rumahnya mana pak ya? Saya ingat saya tuh mobilnya ada dua, yang satunya warna biru. Nggak gue sebutin mereknya dah, gue bilang gitu kan, warna biru. Oh itu, oh no mas, no rumahnya no. Coba gue tengok, oh iya bener. Gue intip-intip, oh iya iya pak, makasih pak ya. Itu. Nah pengalaman gue tuh di situ tuh, masya Allah, ya orang namanya mau kerja, gue pahit-pahit banget tuh gue udah tuh, nanti gue lanjutin lagi ya.